Shalom, pemirsa Love Channel Medan, kiranya kabar baik dan sukacita di dalam Tuhan. Salam jumpa kembali bersama kami Love Channel Medan yang akan membagikan firman Tuhan melalui pelajaran Sekolah Sabat yang akan disampaikan oleh lovers kita yang cantik-cantik dan tentu penuh semangat. Saat ini hadir bersama kita seorang ibu, yaitu istri dari hamba Tuhan. Di dalam pelayanannya di Jakarta Barat, tepatnya di Jemaat Wijaya Kesuma. Shalom Ibu Pendeta Endang Sitohang. Shalom. Terima kasih Ibu sudah bersama kami pada saat ini. Pemirsa, ucapan terima kasih dan doa kami atas bertambahnya dukungan bagi channel ini, yaitu Love Channel dalam penyajian Sekolah Sabat yang membuat kami lebih bersemangat lagi. Sebagaimana dukungan pemirsa adalah menjadi berkat bagi kami sangat meyakini pemirsa akan mendapatkan lebih banyak berkat bila mana pemirsa membagikan channel ini kepada keluarga, sahabat, dan siapa saja. Terima kasih, Tuhan memberkati. Mari saat ini kita menyapa lovers kita. Selamat berjumpa Ibu Erita. Apa kabar Ibu Erita? Salam lovers dan pemirsa Love Channel Medan, salam jumpa, salam sehat, salam bahagia tentunya. Kita bertemu kembali untuk mendengarkan pelajaran firman Tuhan. Mari belajar, mari berbagi. Terima kasih Ibu Tina. Terima kasih Ibu Erita. Shalom Ibu Pendeta Endang Sitohang. Shalom, salam sehat lovers dan pemirsa Love Channel Medan. Senang bertemu di acara ini. Bagian terindah dalam hidup ini adalah saat kita berbagi hal positif, kebaikan dan kebahagiaan dengan orang lain. Terima kasih. Terima kasih Ibu Pendeta. Terima kasih. Ibu Rina, apa kabarnya Ibu Rina? Shalom Ibu Tina, lovers dan pemirsa dimanapun berada, biarlah orang lain sibuk dengan gadgetnya, tapi mari kita sibuk dengan Alkitab kita. Mari melayani, semoga kita menjadi berkat bagi umat-umat Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Ibu Rina. Dengan saya, pemirsa Tina Tampu Bolon, salam sehat, damai sejahtera. Jadilah petang, jadilah pagi, segenap alam bersaksi, segenap alam memuji, sungguh amat baik. Setandan pisang ada 12 sisir. Seorang pemimpin mempunyai bawahan. Di negeri asing, di negeri Mesir, Yusuf telah menjadi pangeran. Untuk melanjutkan ulasan kita, mari kita serahkan kepada Tuhan di dalam doa. Kami mengundang Ibu Erita untuk pimpin kita di dalam doa. Baik, lovers dan pemirsa, kita satukan hati kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, Allah yang kami sembah melalui anak Yesus Kristus, kami bersyukur berterima kasih oleh karena kami boleh merasakan berkat Tuhan dalam kehidupan kami, dan pada saat ini Engkau masih mengizinkan kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Kami memohon kehadirat-Mu yang kudus ya Tuhan. Kami akan menyampaikan firman Tuhan kepada seluruh pemirsa dimanapun berada. Biarlah Roh Kudus-Mu yang menolong kami, agar kami semuanya boleh merasakan firman Tuhan, boleh menjadi pelajaran yang indah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, inilah doa dan permohonan kami sampaikan hanya melalui anak Yesus Kristus yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Pemirsa yang diberkati Tuhan, saat ini kita akan mempelajari pelajaran ke-12 untuk triwulan kedua tahun 2022 yang berjudul Yusuf Pangeran Mesir. Adapun firman Tuhan yang mendukung untuk pelajaran kita ini tertulis di dalam Kejadian 41 ayat 37 sampai 46, 1 Raja-Raja 3 ayat 12, Kejadian 42, Roma 5 ayat 7 sampai 11, Kejadian 43, Kejadian 44 dan Kejadian 45.
Ayat inti kita tertulis di dalam Kejadian 41 ayat 41. Selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, "Dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir." Luar biasa ya pemirsa, saat ini Yusuf dari pelajaran kita yang lalu membuktikan Allah itu benar. Pemirsa, Yusuf sekarang kita sudah mendengar setelah menjadi pemimpin Mesir, kita akan melihat dalam ulasan ini bagaimana saudara-saudaranya yang datang dari tanah Kanaan membungkuk di hadapannya, ya. Oleh karena kejadian yang akan diungkapkan oleh para lovers kita, bagaimana mereka kembali membawa Benjamin. Dan akhirnya Yusuf mengungkapkan identitasnya. Jadi pemirsa diberkati Tuhan, ulasan pelajaran ini kita melihat satu peristiwa kembali yang mengharukan. Ingat kemarin bagaimana Yakub bertemu dengan Esau, sangat mengharukan. Ini pun terjadi karena ada apa? Adanya pertobatan, adanya kebahagiaan berdampingan dengan air mata kebahagiaan, dan adanya pengampunan, dan yang terakhir mereka semua terlepas daripada tindakan kejahatan. Mari pemirsa, dengan narasi yang saya sampaikan tadi, mari kita merasakan bagaimana kedalaman cerita ini yang akan disampaikan oleh lovers kita. Nah, saat ini Ibu Erita akan menyampaikan satu ulasan yang berjudul Yusuf berkuasa. Kami persilakan kepada Ibu Erita. Baik, terima kasih Ibu Tina, lovers dan pemirsa Love Channel Medan dimanapun berada. Tentunya kita berbahagia karena kita akan melanjutkan cerita tentang Yusuf. Saat ini kita membahas tentang Yusuf Pangeran Mesir, dan saya akan menyampaikan ulasan tentang Yusuf berkuasa. Baik, tadi di awal sudah disampaikan bagaimana ketika Yusuf menjadi pemimpin Mesir. Nah, yang dikisahkan di sini bukanlah kesuksesannya dalam pemerintahan Ibu Tina, tapi adalah satu kisah fenomena. Tadi Bu Tina sudah menyampaikan kisah saudaranya yang mengalami pengalaman rohani, yaitu apa? Pertobatan. Baik, pada Kejadian 41 ayat 37 sampai 57 kita harus baca ya, untuk melanjutkan kisah Yusuf berkuasa ini. Kita akan dapati ceritanya pada Kejadian 41 ayat 37 sampai 57. Seperti biasa kita harus baca ayat demi ayat. Baik, kalau kita baca firman Tuhan itu, mungkin yang menjadi pertanyaan bagi kita, ya, di mana Yusuf menempatkan Tuhan dalam setiap keberhasilannya, ya. Kenapa Firaun begitu percaya kepada Yusuf ini? Firaun memilih Yusuf, ya. Kita tahu Yusuf itu kan menafsirkan mimpi Firaun, menafsirkan mimpi dia di dalam keluarganya, ya. Tetapi bukan karena itu Firaun memilih Yusuf berkuasa di Mesir. Ada satu hal, ya, bahwa Yusuf itu dipandang oleh Firaun itu adalah orang yang berakal budi dan bijaksana. Di sini poinnya Ibu Tina, ya. Setiap masalah Yusuf itu memiliki solusi yang sangat diperhatikan sekali oleh Firaun untuk kerajaannya. Ya, jadi disinilah cara berpikir Raja Firaun terhadap Yusuf. Ya, Firaun itu berpikir pragmatis sehingga dia memilih Yusuf adalah orang yang tepat untuk berkuasa di Mesir.
Seperti yang lalu, pelajaran yang lalu saya sudah sampaikan Ibu Tina, bahwa Yusuf itu diberikan kuasa yang penuh ya terhadap Mesir. Hanya satu aja yang Yusuf tidak miliki, yaitu apa? Tahtanya, ya. Baik, kembali kita membahas tentang di mana sih letak pekerjaan atau keberhasilan Yusuf itu menempatkan Allah dalam kehidupannya, ya. Nah, di dalam keluarga Yusuf, ya, dalam keluarga Yusuf ini kan sudah berkeluarga. Bagaimana dia menunjukkan Allah itu selalu ada di dalam hidupnya. Nah, dua anaknya secara pribadi selalu merefleksikan atau menunjukkan berkat Tuhan dalam setiap keberhasilannya. Ya, ini dia buktikan dengan kehadiran atau kelahiran dua putranya. Nah, apa itu Ibu Tina? Ya, melalui putranya pertama ya, namanya ya Manasye, yang artinya dari rasa sakit kepada sukacita. Kita tahu pengalaman kehidupan Yusuf manakala dia kehidupan yang pahit ya, dia dibenci, dia dijual, ya artinya itulah dari rasa sakit kepada sukacita. Maka nama anaknya pertama itu Manasye. Kemudian yang kedua, anaknya bernama Efraim, dari penderitaan kepada keberhasilan. Ya, jadi kehidupan Yusuf ini dalam hidupnya itu selalu mendapatkan keberhasilan. Kenapa? Karena dia selalu penurut kepada Tuhan, sehingga apapun yang dia lakukan selalu mendatangkan keberhasilan. Nah, inilah makanya anaknya yang kedua bernama Efraim. Jadi sungguh memang kehadiran Allah dalam hidup Yusuf itu benarlah adanya. Itu yang boleh saya sampaikan, Ibu Tina, bagaimana Yusuf berkuasa atas Mesir. Terima kasih. Terima kasih Ibu Erita, tentu penjelasan yang sangat baik kepada kita, yang sangat membuat kehidupan kita dapat terjadi sesuatu yang baik. Dan saya melihat tidak terelakkan bagi orang yang menyandarkan hidupnya kepada Tuhan, tidak terelakkan keberhasilan itu. Terima kasih Bu Erita, sangat memberkati kita semua. Baik pemirsa yang diberkati Tuhan, saat ini kita lanjutkan satu ulasan yang akan disampaikan oleh Ibu Rina dengan satu judul, Yusuf menemui saudara-saudaranya. Silakan kepada Ibu Rina. Terima kasih Bu Tina, lovers dan pemirsa, kita sampai pada judul Yusuf menemui saudara-saudaranya. Ketika badai kelaparan itu tiba, tanah Kanaan pun terkena imbasnya, dan Yakub mengutus ke-10 putranya ke Mesir untuk membeli gandum. Kita boleh baca Alkitab kita, Kejadian 42 ayat 1 sampai 3. Ketika sampai di Mesir, mereka ternyata jumpa dengan saudaranya itu. Mereka jual 20 tahun yang lalu, tetapi mereka tidak mengenalinya. Namun sebaliknya, Yusuf mengenali saudara-saudaranya itu, lalu menguji mereka dengan sebuah tuduhan bahwa mereka adalah mata-mata. Tapi mereka mengatakan, kami bukan mata-mata. Lalu dia menceritakan keluarganya. Setelah itu, Yusuf lalu memenjarakan mereka selama 3 hari dan hanya melepaskan 1 orang dari antara mereka untuk membawa persediaan ke rumah mereka di Kanaan. Setelah mereka 3 hari di penjara, lalu Yusuf mengatakan, kalian boleh pulang, tapi Simeon akan tinggal di sini sebagai jaminan. Dan ketika mereka pulang membawa karung, Yusuf juga menyuruh pelayannya untuk memasukkan uang ke dalam karung mereka. Setelah di perjalanan mereka mengetahui itu, mereka sangat cemas. Setelah sampai di rumah, mereka menceritakan semuanya itu kepada Yakub. Sekali lagi, Yakub meratapi kehilangan Yusuf dan Simeon yang sekarang tinggal di Mesir. Pemirsa Love Channel dimanapun berada, pertemuan Yusuf dengan saudara-saudaranya menggambarkan penyertaan Tuhan atau pemeliharaan Tuhan.
Allah memiliki cara yang tidak pernah kita pahami. Peliharaan Tuhan dalam pertemuan ini disoroti dalam dua hal fundamental. Yang pertama, ini adalah penggenapan mimpi Yusuf. Saudara-saudaranya sujud menyembah hingga muka mereka ke tanah. Yang kedua, ketika mereka atau saudara-saudara Yusuf sedang dipenjara, mereka menghubungkannya dengan apa yang telah mereka lakukan kepada saudara mereka 20 tahun yang lalu. Mereka beranggapan bahwa apa yang mereka alami sekarang adalah akibat dari perbuatan mereka. Sebagaimana Ruben mengatakan, sekarang darahnya menuntut kita. Apa yang dilakukan Yusuf ketika bertemu dengan saudara-saudaranya? Yusuf tidak mendendam pada saudara-saudaranya. Ia justru sangat mengasihi mereka dan rindu pada mereka, terutama kepada Benyamin dan ayahnya. Terima kasih, Bu Tina. Terima kasih Bu Rina ya. Sudah semakin kita melihat bagaimana keluarga ini ya semakin dekat untuk dipersatukan. Nah, kita melihat Yusuf memiliki cara bagaimana supaya pertemuan itu akan menjadi sesuatu yang istimewa ya. Nah, kita melihat tadi perkataan Ibu Rina bahwa Tuhan memiliki cara yang terbaik. Terima kasih ya Ibu Rina atas penjelasannya yang sangat baik buat kita. Baik pemirsa yang diberkati Tuhan, kita tentu lanjutkan ulasan kita yang akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Endang Sitohang dengan satu judul Yusuf dan Benyamin. Kami persilakan. Terima kasih Ibu Tina untuk kesempatannya. Terima kasih lovers dan pemirsa. Pada saat ini kita akan mendalami pelajaran Sekolah Sahabat di hari Selasa dengan judul Yusuf dan Benyamin. Tadi telah dikatakan oleh Bu Tina bahwa pelajaran hari Selasa pertemuan antara Yusuf dan Benyamin. Cerita ini terdapat di dalam buku Kejadian 43 ayat 1 sampai 34. Kita akan baca secara perlahan tapi tidak secara keseluruhan. Karena di dalam cerita ini dikatakan saudara-saudara Yusuf pergi ke Mesir untuk kedua kalinya. Ini adalah pertemuan Yusuf untuk kedua kali dengan saudara-saudaranya. Lovers, saya ingin beritahu ada latar belakang dari pelajaran Sekolah Sahabat kita pada hari ini. Yang pertama yaitu Yakub yang kita sebut dengan Israel. Dia adalah seorang suami yang sangat mengasihi istrinya Rahel. Kita ketahui istri yang sangat dicintainya. Walaupun Rahel lama untuk melahirkan anak bagi Yakub, tetapi penantian Yakub itu di mana akhirnya Yusuf dan Benyamin lahir. Inilah sukacita terbesar dari Yakub. Ini adalah latar belakang yang pertama. Latar belakang yang kedua adalah Yusuf dan Benyamin dilahirkan dari satu orang ibu yang sangat dicintai oleh ayah mereka, yaitu Yakub, dan tentu saja hubungan mereka sangat erat karena mereka berdua adalah lahir dari seorang ibu dan mereka adalah saudara kandung. Kisah ini berawal ketika persediaan makanan yang dibawa oleh anak-anak Yakub yang pertama kalinya pada saat mereka ke Mesir sudah mulai habis. Kemudian kita bisa baca itu di dalam Kejadian 43 mulai ayat 1 sampai 34. Berkatalah ayah mereka Yakub kepada anak-anaknya untuk pergi ke Mesir membeli bahan makanan untuk keluarga besar mereka. Lalu Yehuda datang menjawab ayah mereka, orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh. Kami tidak boleh melihat mukaku jika adikmu tidak ada bersama-sama dengan aku. Kita ketahui orang itu yang dimaksud di situ adalah Yusuf sendiri, penguasa Mesir pada saat itu. Dan adik mereka yang kita ketahui itu adalah Benyamin. Lalu Yehuda juga berkata demikian, jika ayah mau membiarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami akan pergi membeli makanan. Tapi jika kamu tidak mengizinkan Benyamin adik kami, maka kami tidak akan pergi. Lovers, kita ketahui dilema yang dihadapi oleh siapa? Yakub. Yakub
memiliki 2 orang anak dari wanita yang dicintai, Yusuf dan Benyamin. Benyamin saat ini ada di hadapan dia, tetapi dia harus dibawa oleh karena penguasa yang mereka tidak kenal itu, yang tidak dikenal oleh anak-anaknya, meminta untuk Benyamin dibawa ke Mesir. Dengan berat hati, oleh karena makanan tidak ada lagi, maka Yakub mengizinkan Benyamin untuk dibawa pergi. Kita ketahui Katina bagaimana kejadian berikutnya. Begitu Yusuf melihat Benyamin, matanya tidak berpaling dari anak itu. Bahkan kita ketahui ia menyebut anak itu anakku, untuk mengungkapkan rasa kasih sayangnya yang selama ini terpendam. Coba bagaimana Katina bertemu dengan saudaranya yang sudah lama tidak bertemu, 20 tahun tidak bertemu. Bagaimana perasaan rindu, perasaan sayang kepada saudara yang kita kasihin itu. Jadi inilah yang dirasakan oleh Yusuf, sehingga matanya itu tidak berpaling untuk melihat itu Benyamin. Ya, Yusuf menyebut anakku kepada Benyamin untuk menyatakan kasih sayang yang lebih khusus bagi adiknya sendiri. Tidak dapat dipungkiri, dikatakan rasa bersalah akan membuat diri kita tidak percaya diri. Dan selalu menerka bahwa setiap peristiwa itu adalah akibat dari sebuah kesalahan. Dan saat saudara-saudara Yusuf ini diminta untuk masuk ke rumah Yusuf, mereka mulai berpikir, kami akan dipenjarakan. Kami akan dipenjarakan karena ada uang di dalam karung mereka. Karung di mana makanan untuk mereka bawa kepada ayah mereka. Tetapi ternyata mereka diundang untuk makan bersama. Dan mereka duduk menurut usia daripada mereka. Mereka duduk dan makan bersama dengan Yusuf. Dan pelayanan yang diberikan oleh Yusuf kepada Benyamin ini melebihi 5 kali banyaknya daripada kepada saudara-saudaranya yang lain. Kita boleh lihat ya Kak Tina, kalau misalnya ada seseorang menjamu kita makan, kemudian Kak Tina lebih diagung-agungkan. Sementara kami, ada Kak Erita, dan saya sendiri kurang diperhatikan. Perasaan kita bagaimana ya? Tetapi pada saat itu walaupun perhatian dan sikap pilih kasih Yusuf yang tunjukkan kepada Benyamin, dan itulah dia lakukan di hadapan saudaranya, itu tidak mempengaruhi mereka. Tidak merasa terganggu dan tidak ada rasa cemburu, bahkan sakit hati, sama seperti pada waktu Yusuf itu menjadi favorit ayah mereka bertahun-tahun yang lalu, sehingga tindakan itu berakibat buruk bukan hanya kepada saudara mereka, tetapi ayah mereka sendiri. Yang menjadi aplikasi di pelajaran kita di hari Selasa ini, Kak Tina, kita bisa jadi dibenci dan dikucilkan serta dibuang. Tetapi kita tidak harus memiliki kasih karunia, yaitu kasih pengampunan seperti yang dimiliki oleh Yusuf. Sehingga dia dimampukan untuk mengampuni saudara-saudaranya, walaupun dalam berbagai hal untuk menguji mereka, bahwa mereka, saudara-saudaranya itu tidak lagi seperti dahulu. Dan kita juga harus memiliki perubahan dalam hidup kita, sama seperti yang dilakukan oleh Yusuf dan bahkan saudara-saudaranya. Katina, untuk pelajaran hari Selasa saya dapat sampaikan sampai di sini. Semoga kita juga memiliki karakter seperti Yusuf, mau mengampuni saudara-saudaranya dan saudara-saudaranya berubah dan bertobat. Terima kasih. Terima kasih Bu Pendeta, luar biasa penjelasannya ya, sangat jelas, terinci ya, luar biasa, sangat bahagia mendengarkannya. Namun Ibu Pendeta memang sudah sempurna jawaban penjelasan tadi ya, hanya saya mau lebih mendetail untuk penjabaran. Saya mau bertanya ini Ibu Pendeta ya, mengapa Yusuf harus ya meminta supaya adiknya Benyamin dibawa ke Mesir? Kira-kira lebih detail penjelasannya apa ya Ibu Pendeta ya? Terima kasih Kak Tina. Mengapa Yusuf harus meminta Benyamin ikut bersama dengan saudara-saudaranya ya? Tadi saya sudah bahas bagaimana pergumulan Yakub memberikan Yusuf ya. Karena dia sangat mencintai ini Yakub ya, karena hanya dia salah satunya anak yang ada di depan dia dari istri yang sangat dikasihnya. Tapi dari pertanyaan yang diberikan oleh Katina ada 2. Yang pertama, rasa rindu daripada
Yusuf rindu kepada saudara kandungnya sendiri. Saya yakin Kak Tina juga rindu bertemu dengan saudara setelah sekian tahun tidak bertemu. Inilah yang diinginkan oleh siapa? Yusuf. Dia ingin sekali bertemu dengan saudara kandungnya sendiri. Saudara seibu. Bukan tidak menyangkal, dia tidak rindu kepada ayahnya. Tapi yang pertama dia lihat Benyamin. Itu alasan yang pertama. Yang kedua, dia ingin mau melihat apakah saudara-saudaranya itu berbeda cara dalam memperhatikan dirinya dengan Benyamin adiknya. Kita ketahui setiap peristiwa-peristiwa yang mereka alami itu adalah rekayasa daripada Yusuf. Dia ingin melihat bagaimana apakah saudara-saudaraku ini yang tidak mengenal aku lagi bisa memberikan atau melakukan perubahan dalam kehidupan mereka. Apakah mereka seperti 20 tahun yang lalu membenci saya, mencemburu kepada saya oleh karena ayah saya mencintai saya. Jadi dia meminta Benyamin datang dengan demikian dia bisa tunjukkan. Dia ingin mau tunjukkan kepada saudara-saudaranya, saya akan buat perhatian yang paling baik kepada Benyamin. Aku mau lihat apakah abang-abangku, saudara-saudaraku cemburu. Dia mau lihat apakah hal itu terjadi. Tetapi dikarenakan dengan cara memberikan perhatian lebih besar kepada Benyamin, saudara kandungnya, Yusuf ingin melihat dan memastikan apakah saudaranya yang bungsu yaitu Benyamin diperlakukan dengan rasa cemburu serta dengki yang telah ia alami pada masa lampau. Tapi kita ketahui siapa pemenangnya. Yusuf menjadi seorang pemenang. Ya, dia bisa lihat. Dia bisa lihat bahwa ada pertobatan di hati saudara-saudaranya. Karena tidak ada lagi iri, tidak ada lagi dengki, tidak ada lagi cemburu di dalam hati saudara-saudaranya. Kak Tina, itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Ibu Pendeta ya. Jadi ada dua alasan ya, rindu dan menguji, dan luar biasa dirasakan Yusuf ya. Ternyata abang-abangku ini rupanya sudah berubah ya. Puji Tuhan. Baik, kita lanjutkan untuk pembahasan dengan satu judul Piala Perak yang akan disampaikan oleh Ibu Erita. Kami persilakan kepada Ibu Erita. Baik, Ibu Tina, Lovers dan pemirsa Love Channel Medan dimanapun berada yang diberkati Tuhan. Tentunya ini terangkai ya dengan judul Piala Perak tadi. Luar biasa sudah disampaikan oleh Ibu Endang ulasan tentang bagaimana ekspresi Yusuf terhadap saudaranya Benyamin, gitu ya Ibu Endang ya. Baik. Piala perak, apa ini piala perak ini? Oh, ternyata piala perak ini adalah piala yang berharga ya. Tadi rangkaian saudara-saudaranya tentang bagaimana Yusuf ingin mengumpulkan, kemudian bagaimana nanti ayahnya pun ya, untuk selanjutnya ayahnya. Baik, ternyata sebenarnya Benyamin ini, tadi sudah disampaikan bahwa anak dari istrinya Rahel ya. Jadi sebenarnya Benyamin ini Ibu Tina tidak boleh terpisah dari ayahnya si Yakub ya. Nah, tetapi ada maksud Yusuf terhadap rangkaian cerita untuk mengumpulkan saudara-saudaranya ini. Memang sebenarnya disinilah ekspresi Yakub itu terhadap Benyamin ya. Setelah uang, pertama makanan, kemudian uang, ya kan, balik lagi, datang lagi ya, silih berganti ya, mundur-mandir mereka ya dari tanah Kanaan ya, ke Mesir begitu ya. Nah, terakhir Yusuf memerintahkan, masukkan katanya kan piala perak itu. Nah, apa maksudnya di sini ya? Jadi piala perak itu disebut piala ajaib bagi Yusuf ya. Disinilah dia ya, kenapa disebut piala ajaib ya. Jadi ini untuk membangkitkan wilayah supernatural katanya di sini ya. Nah, apa maksudnya itu?
itu membangkitkan rasa bersalah mereka terhadap Tuhan. Nah, disinilah kuncinya pertobatan yang diinginkan Yusuf terhadap saudara-saudaranya. Nah, Yusuf itu kan dari kecil kita tahu dididik, ya, dididik berhubungan erat dengan Allah. Nah, dia ingin saudara-saudaranya juga mengalami hal itu. Nah, inilah tentang piala perak itu, sehingga Benyamin ketika dimasukkan ke karungnya, ya, ini nanti akan disampaikan lagi ulasan selanjutnya bagaimana piala perak itu, ya, piala perak itu dibawa ke tanah Kanaan, ke negeri mereka, dan disinilah nanti Yakub, artinya gini, untuk memancing, ya, memancing Yakub nantinya untuk menjumpai Yusuf, ya, karena Yusuf begitu merindukan saudara-saudaranya dan ayahnya. Nah, inilah yang boleh saya sampaikan tentang sekilas tentang piala perak itu, Ibu Tina. Terima kasih. Terima kasih Ibu Erita. Ternyata hebat ya Yusuf ya, punya rangkaian strategi ya. Nah, saya sangat menyimak tadi dan sangat menarik. Strategi ini adalah untuk memancing Yakub ya, untuk datang ke Mesir. Terima kasih Bu Erita, penjelasannya sangat menarik. Baik pemirsa, seperti yang disampaikan Ibu Erita tadi, berarti ada cerita untuk kelanjutannya ya, atas apa yang diinginkan oleh Yakub. Semuanya terlaksana, terwujud. Baik, kita akan mendengarkan satu penjelasan atau ulasan yang akan disampaikan Ibu Rina dengan judul, ini judulnya pengakuan inilah ya, Akulah Yusuf saudaramu. Silakan Ibu Rina. Baik, terima kasih Bu Tina, pemirsa Love Channel dimanapun berada, kita sampai pada judul Akulah Yusuf saudaramu. Meskipun Yusuf mengalami kesulitan, Yusuf tidak pernah sekalipun menyimpan dendam kepada saudara-saudaranya, tetapi dia tetap bersikap baik dan memaafkan kesalahan mereka. Begitu Yusuf menyaksikan perubahan hati saudara-saudaranya, ia menyuruh semua hambanya pergi, dan ia menangis keras-keras sampai katanya segunggan dan didengar oleh seisi istana Firaun. Kemudian ia mengatakan, Akulah Yusuf saudaramu. Saudara-saudara Yusuf tidak dapat mempercayainya, sehingga Yusuf harus mengatakannya 2 kali, karena tadinya mereka merasa apa yang mereka alami adalah akibat dari perbuatan mereka terhadap Yusuf. Satu hal yang sangat istimewa dari hal ini adalah pernyataan Yusuf bahwa Allah menyuruh aku mendahului kamu. Artinya, dia tidak mempersalahkan saudara-saudaranya atas peristiwa ini, tetapi ia menganggap bahwa ini adalah rencana Tuhan. Hingga mereka percaya Tuhan menunjukkan pemeliharaannya ketika Yusuf menyatakan dirinya kepada saudara-saudaranya. Hal kedua yang menarik adalah Yusuf mendesak saudara-saudaranya untuk menjemput semua keluarganya untuk tinggal di Mesir. Hal ini menunjukkan bahwa Yusuf sangat murah hati. Saudaraku, pemirsa Love Channel dimanapun berada, aplikasi yang boleh kita dapatkan dari pelajaran kita ini adalah yang pertama, kita tidak boleh terlalu takut atas apa yang terjadi kepada kita, karena Tuhan pasti selalu memberikan dan menyediakan yang terbaik kepada kita, asalkan itu semua bukan karena kesalahan kita. Yang kedua, tentang pengampunan. Yusuf memberikan sesuatu teladan yang sangat baik kepada kita. Kita tidak boleh mendendam terhadap orang yang pernah menyakiti kita, walau kita memiliki kesempatan dan hak untuk itu sebagaimana Yusuf. Tetapi Yusuf malah menguatkan hati mereka dengan mengatakan bahwa Allah telah menyuruhku terlebih dahulu, sehingga ada rasa tenang di hati kakak-kakaknya. Terima kasih Bu Tina. Ibu Rina ya. Saya merasakan Bu Rina ketika menyiapkan ulasan ini, waduh, satu keajaiban ya. Kasih karunia, saya sudah melihat ruang lingkup kasih karunia itu ya. Wah, saya tadi ketika dikatakan tangisan Yusuf itu terdengar di seluruh istana, ini pun bulu kuduk saya naik nih, ya, karena penjelasannya begitu indah. Saya merasakan peristiwa itu, ya, puji Tuhan.
Yusuf akhirnya berjumpa dengan keluarganya. Terlebih dari ketika dia berjumpa dengan ayah kandungnya, yaitu Yakub. Baik pemirsa yang diberkati Tuhan, sebagaimana kami diberkati dengan cerita ini, bahkan diberkati ketika kami mempersiapkannya, kami yakin pemirsa sangat diberkati. Oleh karena itu, saat ini kita masuk pada seluruh ringkasan atau rangkuman dari pelajaran ke-12 ini. Kami persilakan kepada Ibu Pendeta Endang Sitohang untuk meringkaskan atau merangkumkan pelajaran kita ini. Silakan Ibu Pendeta. Terima kasih Bu Tina untuk kesempatan. Kita telah banyak tadi bicara dan bagaimana kita ketahui Yusuf sangat berperan dalam membawa keluarganya ke Mesir. Ya, mulai dari Simon tinggal di dalam penjara, mereka pulang. Kemudian mereka juga meminta Benyamin untuk tinggal dengan alasan karena bapak mereka Yakub tidak mungkin terpisah daripada Benyamin, dan itulah alasan mereka. Dan di sini strategi daripada Yusuf benar-benar berjalan dengan baik, dan itu sesuai dengan tuntunan Tuhan. Kita ketahui ya, 3 hari pengurungan adalah hal yang sangat menyakitkan dan hari-hari yang pahit dan sangat menyedihkan. Mereka mulai merenungkan jalan yang salah dan kejahatan yang mereka lakukan kepada adik mereka Yusuf. Dan mereka mulai dituduh sebagai mata-mata di Mesir. Dan peristiwa demi peristiwa yang terjadi bagi mereka yang direncanakan oleh Yusuf selama waktu mereka datang ke Mesir, yang mana mereka membeli makanan, membuat mereka merasa lebih bersalah lagi. Dan mereka tahu bahwa hukuman ini adalah akibat kejahatan mereka. Dan tidak ada sedikit pun yang boleh dibuat untuk membersihkan nama baik mereka. Itulah yang menjadi pemikiran di dalam hati dan pikiran daripada saudara Yusuf. Mereka sadar bahwa saat mereka menjual adik mereka menjadi budak, dan mereka juga akan menjadi budak di Mesir melalui Yusuf. Yusuf mengetahui hal itu. Dia bisa lihat bagi saudara-saudaranya dan memastikan bahwa saudara-saudaranya itu sudah bertobat, dan ternyata memang benar-benar bertobat. Dan nyatanya Yusuf merasa puas. Mengapa puas? Setiap peristiwa kejadian yang dia rancang itu berjalan dengan baik, dan apa yang dipikirkan itu benar-benar membuat dia puas. Kita bisa baca dalam pelajaran, Yusuf merasa puas. Dia telah memperhatikan saudara-saudaranya itu dan telah melihat di dalam diri mereka buah-buah pertobatan sejati atas dosa-dosa mereka. Kemudian tadi Ibu Rina sudah mengungkapkan, Yusuf mengungkapkan identitasnya dan berkata, akulah Yusuf. Tuhanlah yang menyuruh aku dan Allah yang mengutus aku di hadapan saudara-saudaraku untuk tujuan, yaitu apa? Untuk memelihara kehidupan kita. Untuk memelihara kehidupan daripada keluarga Yakub. Untuk memelihara dari keturunan Abraham. Dan Tuhanlah yang menuntun peristiwa-peristiwa itu. Mungkin kita berpikir, mengapa Tuhan berikan hal itu kepada kita? Mengapa Tuhan berikan kepahitan-kepahitan dalam diri kita? Kita jangan pernah mundur. Tuhan izinkan semua itu terjadi pada kita. Tapi kita harus ingat, penyertaan Tuhan di masa lampau dan di saat ini juga sama. Tuhan tidak akan biarkan kita, walaupun ada rasa sakit hati, tetapi jika kita mau berserah dan bersandar kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan jalan yang terbaik. Sama seperti Petrus yang telah menyangkal Yesus 3 kali. Tapi ketika di danau itu Yesus berkata kepada kepada Petrus ini ya, Tuhan tahu isi hati Petrus. Tapi untuk memulihkan nama baik dari Petrus, Yesus harus bertanya 3 kali kepada Petrus. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Petrus jawab itu. Petrus katakan itu. Dan Petrus nyatakan. Dan nama Petrus dipulihkan. Karena apa? Pertobatannya.
dalam kehidupan kita. Ketika kita jatuh ke dalam dosa, kita harus bangkit dan kita harus mulai dari titik nol. Itu sebabnya kita harus selalu berjalan bersama Tuhan dalam kehidupan kita. Hanya melalui bimbingan Allah yang dapat membantu memecahkan setiap masalah kita dan masalah-masalah yang akan datang. Akhir yang bahagia bukan tentang kesuksesan, tetapi tentang pertobatan, pengampunan, dan kehadiran Tuhan yang tidak terlihat dalam perjalanan kehidupan, sejarah kehidupan kita. Ada pertobatan, ada pengampunan, kehadiran Tuhan. Itu menjadi sesuatu yang indah dalam kehidupan kita. Maka kita dapat menjadi seorang pemenang. Yusuf menjadi pemenang, walaupun tadinya dia menderita. 20 tahun dia menyimpan rasa rindunya. Setelah 20 tahun dia bisa bertemu kembali dengan keluarganya. Katina, itu kesimpulan dapat saya sampaikan. Tuhan memberkati kita semua pemirsa dan lover. Terima kasih, kiranya kita dapat mengambil sebuah keputusan bahwa Tuhan akan selalu memberikan yang terbaik bagi kita dengan satu cara. Tetap bergantung kepadanya karena Tuhan akan menuntun kita. Terima kasih. Terima kasih Ibu Pendeta, satu rangkuman yang sangat istimewa, yang sangat mendorong kita untuk mempercayai Tuhan. Tidak ada alasan apapun untuk kita tidak meyakinkan satu keberhasilan itu bila mana hidup kita bersandar kepada Tuhan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Baik pemirsa yang diberkati Tuhan, ulasan pelajaran kita ke-12 telah selesai. Terima kasih untuk kebersamaan kita. Kita akhiri untuk berdoa, dan doa berkat akan diberikan oleh Ibu Pendeta Endang Sitohang. Kami persilakan. Terima kasih Katina. Mari kita sama-sama bersatu untuk berdoa. Ya Tuhan, Engkau melihat kami berkumpul di ruangan ini. Dan kami datang menyembah Engkau. Bukan karena kami adalah orang-orang yang sempurna, tetapi karena Engkau adalah Tuhan yang luar biasa, yang layak kami sembah. Terima kasih Tuhan yang telah menjadikan kami layak untuk berdiri di hadapan-Mu, dan bahkan untuk menyembah-Mu. Tuhan, saat ini kami akan menutup pertemuan kami ini. Semoga ibadah kami ini diterima di hadapan-Mu. Semoga kami dapat melanjutkan firman ini dan menggunakannya untuk kemuliaan nama-Mu yang suci. Tuhan, ajar kami untuk kami dapat saling mengampuni dan memaafkan. Sebagaimana Yusuf menjadi seorang pemenang, kami juga ingin menjadi pemenang agar kami dapat dimenangkan untuk dapat selalu mengasihi Engkau, mengasihi samakan manusia, bahkan ya Tuhan, merelakan diri kami untuk Kau tempa, untuk Kau jadikan alat-Mu untuk memberitakan pekabaran Injil. Yusuf telah menjadi terang di negeri yang tidak mengenal Engkau. Terang dia itu dia sampaikan dan membawa berkat bukan hanya kepada keluarganya, tetapi di mana ia berada. Kami juga ingin Tuhan, kami dapat menjadi berkat semua pemirsa, dan begitu juga semua orang-orang yang terlibat dalam acara kami ini. Kami ingin menjadi berkat dimanapun kami berada. Melalui tuntunan dan kuasa-Mu, kami dapat dimenangkan. Dan kiranya melalui kasih-Mu, kami dapat selalu bersuka cita dan memuji muliakan Engkau. Kau berkatilah kami semuanya, agar kami dapat menjadi berkat bagi orang lain. Di dalam anak-Mu Yesus, kami persembahkan doa ini. Amin. Amin. Terima kasih Ibu Pendeta yang sudah memberikan doa. Pemirsa yang diberkati Tuhan, berakhirlah sudah pertemuan kita pada saat ini. Pemirsa, kami mohon kembali bila mana ini menjadi berkat bagi pemirsa. Silakan membagikan Love Channel Medan ini kepada keluarga, sahabat, dan siapa saja. Sampai berjumpa untuk pelajaran kita berikutnya. Shalom. Halo. Shalom. Shalom, terima kasih semuanya.